sintesa ini kita lihat bahwa kerjasama tidak sama dengan sama-sama kerja. Kalau kerjasama, maka kita tidak mensinergikan energi kita. Kalau sama-sama kerja, masa terbalik, sama-sama kerja, maka saya kerja, kamu kerja, kita sama-sama. Tapi apakah energi kita arahkan pada satu hal? Belum tentu. Pada saat kerjasama timbul kolaborasi tadi, maka sebetulnya terjadi adalah sintesa energi. Karena apa yang kita capai dari sintesa ini, energi ini bisa lebih dari sekedar penjumlahan kuantitatif. Kalau kita akan mengangkat suatu meja yang besar diangkat oleh 2 orang atau 3 orang, kalau arah mengangkatnya dan tujuan mengangkatnya jelas, maka akan mudah mengangkat meja tersebut. Nah, sinergi, kalau sebagai contoh dalam fisika ini sinar biasa, maka diubah dengan suatu cara tertentu menyelaras arah, maka sinar yang menyebar ini yang frekuensi sinarnya berbeda-beda, maka dia tidak bisa dipergunakan secara efektif sebagaimana sinar laser. Dengan penyelaras cahaya, sinar ini dipergunakan, energinya disatukan sehingga dia fokus, sasaran bisa tercapai dengan baik. Operasi dengan sinar laser bisa dilakukan jauh lebih baik dengan memakai pisau, karena energi yang difokuskan, disatukan. Nah, individu dalam organisasi bermacam-macam. Dia punya pengalaman, pengetahuan, kompetensi, nilai, dan sebagainya yang berbeda-beda. Sehingga pada saat mereka masuk dalam organisasi, inilah dalam satu organisasi yang semuanya berjalan tanpa adanya nilai-nilai peraturan organisasi yang jelas. Ini yang disebut juga sebagai budaya organisasi. Kalau satu organisasi mempunyai budaya yang jelas, nilai-nilai peraturan organisasi, maka ini semua bisa disinergikan. Pada saat dia disinergikan, terjadi kerjasama, maka kinerja akan tinggi. Tidak adanya budaya organisasi yang jelas, maka semua akan berjalan menurut caranya sendiri, dan sering terjadi justru adalah konflik, sehingga kinerja organisasi akan berjalan. Kinerja ini kita bayangkan sebagai unit-unit kerja. Unit-unit kerja ini akan bersatu, kalau dia bersinergi, maka dia akan menghasilkan suatu kinerja organisasi. Inilah yang membuat bagaimana unit-unit ini menjadi menghasilkan hasil kerja yang tinggi kalau ada nilai-nilai yang sama, aturan yang sama, tujuan yang sama. Nah, sebaiknya dengan konflik, kita akan membahas sedikit mengenai konflik, karena membicarakan kolaborasi dan sinergi pasti tidak lepas dari membicarakan konflik yang terjadi di dalam. Ini adalah gambarannya, konflik ketidaksepakatan antara dua pihak atau lebih. Setiap pihak memandang pihak lain menghambat tujuannya. Pada saat saya melihat orang lain menghambat tujuan saya, maka saya tidak kolaborasi dengan dia. Yang terjadi adalah konflik. Konflik ini bisa di bawah permukaan maupun di atas permukaan. Konflik dapat terjadi setiap saat di organisasi. Jadi konflik bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang membingungkan. Kita sebetulnya terbiasa mengalami konflik. Dalam hidup kita, konflik adalah bagian dari hidup. Selalu ada perbedaan kepentingan kita dengan orang lain. Oleh karena itu, konflik itu bukan untuk dihindarkan, tapi konflik harus diselesaikan. Persoalannya, how to solve the conflict. Kalau konflik diberhasilkan dengan baik, maka terjadi peningkatan pada kualitas individu dan kualitas organisasi. Karena dia punya pengalaman how to solve the problem. Jadi konflik sebetulnya adalah bagian dari proses pendewasaan pematangan organisasi itu sendiri. Kalau di psikologi itu ada konflik dalam diri kita. Nah, ini tidak dibahas di sini karena tidak bisa organisasi. Maka konflik itu bisa antar pribadi, ya, dalam kelompok ataupun antara kelompok-kelompok yang ada dalam organisasi. Cara apa yang umum kita ketahui, misalnya bagian produksi, persoalan dengan marketing,
lalu konflik dengan bagian keuangan, dan itu adalah konflik yang seringkali kita kenal. Jadi banyak sekali bisa antar pribadi, antara kelompok atau antar kelompok. Seringkali dimulainya adalah antar pribadi. Tas konflik yang tidak terselesaikan dengan baik karena kehilangan respect. Ini dibuktikan dalam disertasinya Temaluru, bahwa kalau konflik antar pribadi atau konflik antar kelompok yang pada awal mulanya merupakan tas konflik tidak selesaikan baik, kehilangan trust, kehilangan respect, maka jadi emotional konflik. Dan penyelesaian emotional konflik jauh lebih sulit daripada penyelesaian terhadap organizational task konflik. Ini sumber konflik banyak sekali, benturan kepentingan, adanya agenda tersembunyi, tidak jelas maunya kemana, punya hal-hal yang ingin dicapai untuk dia pribadi, sikap agresif, gaya kepemimpinan, gaya komunikasi, aturan sistem batasan yang tidak jelas, konflik yang pernah terjadi belum terselesaikan, keterbatasan pengalaman, pengenalan terhadap diri sendiri, orang lain, lingkungan atau organisasi, pengetahuan, pengalaman atau kompetensi yang terbatas. Jadi sumber konflik banyak, ada di mana-mana. Dengan mengenali sumber konflik, betulnya kita tahu apa yang harus kita kembangkan dalam diri kita dan apa yang kita harus lakukan pada saat konflik terjadi. Pengelolaan konflik, kalau gagal, hasil yang kontraproduktif dan tidak menyenangkan, akan timbul masalah yang negatif. Dan ini pun ada satu hal adalah social cost-nya tinggi. Dan seringkali tidak terhitung atau tidak banyak difikirkan bagaimana mengatasi social cost yang terjadi akibat dari suatu konflik. Dikelola dengan tepat, maka akan mendorong kolaborasi, meningkatkan sinergi, meningkatkan motivasi. Karena dengan adanya konflik dalam batas-batas tertentu bisa dimanage, bisa diselesaikan, maka ada kebanggaan terhadap keberhasilan mengatasi suatu masalah. Meningkatkan kualitas individu dalam organisasi dan meningkatkan performa. Nah, budaya organisasi, seperti yang katakan tadi, perlu ada budaya organisasi sehingga bisa terjadi sinergi. Dan saya mau bocorkan sedikit Mbak Dewi hasil kerja timnya, karena Fakultas Psikologi sedang melakukan kajian ini, dan kalau Bu Dewi bisa cerita dengan timnya, dengan Ibu Meli, itu 1 tahun masih belum selesai ya Bu ya, menggambarkan betapa tidak mudahnya mencoba mencari nilai-nilai budaya yang ada pada satu organisasi. Dan pada kita temukan academic integrity, achievement, profesionalisme, intellectual humility, concern people. Ini yang semua. Kalau ini kemudian kita bisa hayati, kita pahami, maka kita akan sinergi. Dan dengan kolaborasi dan sinergi, maka akan meningkatkan organizational performance. Inilah yang bisa membuat fakultas kita tetap bisa bersaing di masa depan. Kalau nilai-nilai ini hanya merupakan nilai tertulis, tidak diimplementasikan, tidak dijalankan, maka ini tidak terjadi, maka fakultas kita akan jalan di tempat. Jalan di tempat berarti not change. Ada buku yang mengatakan change or die. Fakultas kita harus menyadari kita mau change atau tidak, kompetitor semakin banyak di luar, tantangan semakin besar, bagaimana kita bisa bertahan? Salah satunya adalah dengan mempunyai nilai-nilai organisasi atau budaya organisasi yang kita pahami dan kita implementasikan dalam kehidupan berorganisasi. Bagi penutup, kolaborasi, sinergi, dan konflik selalu terjadi dalam organisasi dengan derajat kualitas yang berbeda-beda. Bagaimana kita mensikapinya? Kadang-kadang yang seharusnya disikapi secara serius dilihat sebagai sesuatu yang tidak penting. Dan inilah gunanya kolaborasi, karena kita bersama-sama. Adanya sinergi, konflik kolaborasi perlu dikelola dengan baik, akan meningkatkan daya tahan organisasi sehingga terjadi organization resilience. Organisasi hanya resilience kalau 3 hal ini dikelola dengan baik. Kolaborasi, sinergi, dan konflik hanya bermanfaat bila dalam organisasi terdapat nilai, norma, peraturan, kebijakan yang kita sebut sebagai budaya organisasi. Budaya organisasi yang jelas, dipahami, dan dijadikan pedoman bagi orang-orang dalam organisasi. Walk the talk, tidak hanya sebagai simbol tulisan-tulisan, tapi dihayati, diimplementasikan, dilakukan.
inilah bagian yang terberat, tersusah dari budaya organisasi. Kolaborasi, sinergi, dan konflik berdaya guna untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Seperti yang katakan tadi, tantangan ke depan semakin kompleks, semakin kompleks, semakin kompleks. Biaya pendidikan semakin tinggi. Dosen-dosen kita pada saat ini ada yang belajar di luar, ada yang belajar di dalam, beban tugas harus dibagi. Kalau di dalam terjadi konflik, maka bisa dibayangkan mahasiswa kita akan seperti apa. Tapi saya bangga, saya bersyukur dengan segala keterbatasan yang ada di fakultas, kita tetap bisa mengatasi beban-beban tugas-tugas yang menantang kita, dan mahasiswa kita tetap bisa lulus, tetap ada yang lulus dengan cum laude. Itu adalah prestasi kita bersama. Karena mahasiswa juga bekerja dengan keras. Tepuk tangan untuk kita semua. Beberapa kali terakhir itu, sorry. Oke, baik itu. Dan intinya ingin di sini juga tidak lepas seperti tadi, kepemimpinan, komunikasi, trust, dan nilai-nilai budaya organisasi sangat penting dipertahankan bagi suatu organisasi agar bisa tetap eksis dan menampilkan kualitas yang tinggi di masa depan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.